Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai memproses buku besar. Memproses buku besar itu artinya nanti kita akan memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, endingnya setelah sekalian posting jurnal umum ke buku besar akan mendapatkan yang namanya neraca saldo. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Agus akan menyampaikan melalui video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini nanti kalian akan paham. Seandainya nanti tidak paham, video ini Pak Agus share, kemudian nanti kalian bisa mengulang sampai kalian paham. Silakan menyaksikan dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai buku besar untuk perusahaan jasa. Kompetensi dasar menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memproses posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Siswa dapat melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Pengertian dari buku besar. Buku besar merupakan kumpulan perkiraan ataupun akun-akun yang di dalam akuntansi untuk mencatat perubahan transaksi pada akun-akun atau pada rekening-rekening yang ada di dalam sebuah perusahaan. Fungsi buku besar untuk mengisahkan akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harta, utang, modal, beban yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan, sebagai tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Bentuk buku besar: stapel. Bentuk buku besar yang memiliki 4 kolom. Bentuk saldo rakam karena saldonya terdiri dari saldo debit dan saldo kredit. Ini dicontohkan buku besar petty cash atau kas kecil. Di bagian itu diisikan dengan tahun dan tanggal. Kemudian description itu diisikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
misalnya saldo awal, posting. Untuk ref ini biasanya diisi dengan halaman dari jurnal yang diposting. Kemudian tema dan kritik yang berada di kolom ini diisikan dari mutasi ataupun nominal dari jurnal yang diposting ke buku besar ini. Kemudian untuk balance debit dan kredit disesuaikan. Contohnya, kalau misalnya kas kecil, maka balance-nya atau saldonya ada di sebelah debit. Kemudian account ini merupakan akun. Di sini dicontohkan buku saya buku besar, petty cash atau kas kecil. Kemudian account number menunjukkan akun number atau nomor akun dari akun yang ada di sini. Ini bentuk stapel yang sering digunakan atau umum digunakan dalam sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya adalah terus kontrol. Buku besar menyebelah atau dua kolom untuk gambarnya seperti ini. Untuk account diisi dengan akun. Nah, di sini dicontohkan SIP. Kemudian account number diisikan dengan nomor akun pada akun di sini. Kemudian untuk tanggal diisikan dengan tahun, tanggal date. Kemudian description diisikan keterangan dari kegiatan yang ada di sini. Kemudian ref juga diisikan dengan halaman jurnal. Kemudian nomor itu diisikan dengan angka. Kemudian di sini diisikan dengan tahun dan tanggal. Kemudian description diisikan dengan keterangan. Kemudian ref diisikan dengan halaman jurnal. Kemudian nomor diisikan dengan nominal. Jadi secara mudah di sebelah kiri itu untuk debit. Kemudian untuk di sebelah kanan itu yang sebelah kredit. Kemudian berikutnya adalah buku besar bentuk T. Kenapa dinamakan buku besar bentuk T? Karena buku besar ini mirip dengan huruf T, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu debit, sebelah kanan itu kredit. Itu mengenai buku besar. Sekarang kita belajar mengenai posting itu sendiri apa. Posting adalah memindahkan nominal yang ada di jurnal umum ataupun rekap jurnal dan atau neraca saldo ke dalam akun-akun besar. Untuk langkahnya, kita siapkan akun buku besar yang diperlukan. Kemudian cara atau pindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum atau rekap jurnal umum dan atau neraca saldo kredit
akhir dari pekerjaan guru besar itu kita akan mendapatkan neraca 1. Apa itu neraca 1? Yaitu suatu data yang berisikan sisa atau satu akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor akun buku besarnya, disertai juga dengan jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Adapun fungsi dari neraca 1 adalah sebagai alat pemeriksa terhadap kebenaran pencatatan dalam buku besar. Tujuan dari adanya neraca 1 adalah untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dengan jumlah saldo kredit untuk masing-masing akun dan dapat mengetahui terjadinya kesalahan serta sebab awal pengikutsertaan dalam menyusun perhitungan biaya rugi dan neraca. Adapun untuk dari buku besar, bentuk dari neraca saldo kurang lebih seperti ini. Ada halaman judul terdiri dari nama perusahaan, kemudian nama neraca saldo, periode dari neraca saldo tersebut, kemudian ada nomor akun, kemudian ada nama akun, ada debit, ada kredit. Proses pengerjaan kurang lebih seperti ini. Kita siapkan, kalau di soal itu ada neraca saldo awal sebelum periode, silakan disiapkan. Contohnya seperti ini. Kemudian ada jurnal atau jurnal umum sebelum dilihat juga tidak masalah. Kebetulan yang di sini dicontohkan adalah rekap jurnal. Kemudian akun-akun buku besar yang dicontohkan di sini hanya satu akun saja, karena pada prinsipnya nanti pekerjaan buku besar itu kurang lebih sama. Proses yang pertama adalah memindahkan atau posting neraca saldo awal sebelum periode tersebut, itu dengan mengisikan tahun dan tanggal. Kemudian keterangannya adalah posting grade atau saldo awal. Langsung di sebelah debit grade-nya, karena yang memindahkan atau yang dicontohkan di sini adalah DX. Dan nanti disesuaikan kalau memang buku besar itu saldonya ada di sebelah kredit, silakan di sebelah kredit, jadi menyesuaikan. Kemudian langkah berikutnya baru memposting atau memasukkan rekap jurnal ataupun jurnal umum. Terlebih dahulu harus mengisi tanggal. Keterangannya apa? Keterangannya posting. Silakan diisikan sesuai dengan akun-akun tersebut. Kalau di sini verifikasi berarti biasanya ada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Debit kalau bertambah, kredit kalau berkurang. Kemudian setelah semua posting dilakukan selesai, langkah berikutnya adalah mencari